Siap-siap menerima kunjungan petugas survei. Bagi yang tidak dapat kunjungan atau tidak dikunjungi petugas survei, berarti tidak lagi menerima bantuan sosial di tahap berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang berkesempatan mendapatkan kunjungan agar mempersiapkan dokumen kartu keluarga yang terbaru yang dimiliki dan menjawab berbagai pertanyaan agar teman-teman mendapatkan bantuan sosial yang tepat sesuai peruntukan bantuan sosial masing-masing program bantuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat menjalankan rutinitas Ramadan dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan limpahan rezeki dan diberikan kesejahteraan serta rasa damai. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membahas informasi yang sangat penting terkait warga maupun masyarakat yang telah menerima bantuan sosial maupun yang belum mendapatkan bansos, yang tidak bisa mendapatkan bantuan sosial pada pencairan bantuan sosial di tahap berikutnya. Meskipun memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan KK yang valid, bahkan bagi mereka yang selama ini menerima bantuan secara rutin, namun pada penyaluran di tahun 2025 tahap selanjutnya, maaf, tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi. Karena mulai diberlakukan data baru penerima bantuan sosial, sehingga yang dulu dikatakan data penerima bansos sebelumnya banyak yang tidak tepat sasaran, maka pada penggunaan data baru ini diupayakan akurasinya tepat sesuai kondisi terkini. Nah, pemerintah telah mengumumkan perubahan penting yang terkait penerima bantuan sosial bansos pada tahun 2025. Data penerima bantuan sosial baik PKH, program Keluarga Harapan maupun program Sembako BPNT yang digunakan pada pencairan tahap 1 tahun 2025 hanya berlaku hingga periode triwulan 1 tahun 2025. Artinya pada pencairan untuk tahap kedua nantinya Kementerian Sosial tidak akan lagi menggunakan data penerima yang sama pada penyaluran tahap kedua, karena yang selama ini digunakan hingga penyaluran bansos tahap 1 menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, dan sebagai gantinya pemerintah memberlakukan instruksi Presiden Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN untuk memastikan validitas data penerima bantuan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran. Validasi ulang penerima bantuan sosial pada tahap 2, pemerintah berkomitmen untuk melakukan validasi ulang penerima bantuan sosial untuk memastikan bahwa bantuan sosial akan lebih tepat sasaran. Langkah ini akan mempengaruhi siapa saja yang akan menerima bantuan pada tahap kedua atau pencairan berikutnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditanya soal selisih penerima bantuan antara data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dengan DTSEN, ia mengatakan pasti ada perbedaan. Karena itu, Kementerian Sosial akan memastikan akurasinya dengan ground check. Nah, untuk keperluan akurasi data penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, Kementerian Sosial atau Kemensos dan Badan Pusat Statistik BPS bersinergi melaksanakan uji petik dan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding pemutakhiran DTSEN. DTSEN sudah selesai, kita sedang melakukan ground check, kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kementerian Sosial Jakarta pada hari Rabu 26 Februari 2025. Karena ini diukur ulang, dipadankan dengan data-data lain, jadi pasti ada yang keluar dan masuk, katanya. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Gus Ipul pun mewajibkan 33.000 lebih pendamping PKH untuk turun lapangan untuk melakukan pengecekan lapangan atau ground checker untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memastikan keberadaan KPM dan melengkapi profil sosial ekonomi dalam memutuskan kelayakan penerima bantuan sosial. Kementerian Sosial atau Kemensos dan Badan Pusat Statistik BPS mulai melakukan ground check untuk memastikan keakuratan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN.
Pengecekan lapangan ini melibatkan 33.000 lebih pendamping program Keluarga Harapan, PKH, BPS, dan Dinsos di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Ground Check DTSCN 2025 akan menghasilkan data tunggal sosial ekonomi masyarakat yang mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Dalam penyaluran bantuan sosial, Kementerian Sosial memiliki pedoman khusus untuk menentukan siapa sajakah yang layak menerima bantuan sosial. Dalam video yang dirilis oleh Kementerian Sosial menyebutkan bahwa perlu dicatat siapa saja yang tidak layak dapat bansos. Bantuan sosial ini merupakan wujud perlindungan sosial bagi masyarakat prasejahtera di negara Indonesia. Penting bagi kita untuk memastikan bantuan ini diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 73 tahun 2024, berikut kriteria yang tidak layak menerima bantuan sosial, yaitu memiliki penghasilan di atas UMP atau UMK atau dianggap mampu secara ekonomi. Selanjutnya pensiunan ASN atau TNI atau Polri. Selanjutnya guru bersertifikasi atau tenaga kesehatan. Lalu pemilik atau pengurus perusahaan. Lalu perangkat desa aktif. Selanjutnya bekerja dengan penghasilan rutin dari APBN atau APBD. Selanjutnya sudah menerima bantuan dari instansi lain. Lalu menolak menerima bantuan. Selanjutnya alamat penerima tidak ditemukan saat bantuan disalurkan. Penerima tidak ditemukan, misalnya pindah dari lokasi sebelumnya. Selanjutnya meninggal dunia, kecuali terdapat penggantian penerima dalam satu kartu keluarga. Yang tidak layak menerima bansos, ASN, TNI, Polri, atau keluarga inti mereka. Bantuan sosial, teman-teman, bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pokok pendidikan anak atau usaha produktif yang dapat mendukung perekonomian keluarga. Oleh karena itu, penerima bantuan sosial harus bijak dalam memanfaatkan bantuan tersebut dan menghindari penggunaan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti judi online atau kegiatan lainnya yang merugikan. Jika masyarakat menemukan penerima bantuan sosial yang dianggap tidak layak lagi menerima bantuan sosial, sanggahan pun dapat diajukan melalui aplikasi Cek Bansos. Lebih lanjut, Menteri Sosial Gus Ipul mengatakan ada kemungkinan pada triwulan pertama akan ada penerima manfaat yang menerima bantuan sosial atau bansos, tapi pada triwulan kedua ada peluang mereka tidak mendapatkan lagi bansos karena adanya pemutakhiran tersebut. Gus Ipul pun merespon soal adanya bantuan sosial yang dikritik tidak tepat sasaran. Menurutnya, bansos yang tidak tepat sasaran itu menjadi bahan evaluasi dan pekerjaan rumah Kementerian Sosial. Gus Ipul pun mengatakan dalam instruksi Presiden atau Impres, Kementerian Sosial atau Kemensos ditugaskan untuk memutakhirkan data. Asalnya data bersifat dinamis karena selalu ada warga yang meninggal dunia, lahir, dan pindah. Jadi perlu keterbukaan dari kita untuk menampung semua aspirasi agar mereka dilibatkan dalam pemutakhiran. Dalam rangka pemutakhiran ini dapat melalui jalur formal, melalui RT, RW yang ditandatangani Bupati lalu naik ke DTSCN katanya. Nah, oleh karena saat ini tengah dipersiapkan untuk data penyaluran PKH dan BPNT, Kementerian Sosial menugaskan pendamping seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengecekan lapangan dan nama-nama yang dikunjungi sudah terlebih dahulu ditetapkan dalam rilis atau daftar individu yang sudah ada yang akan dicek pada saat dilakukan pengecekan di lapangan. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.